warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ira Nur Anggraini. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Pendidikan IPA. Saya adalah guru SMP Negeri 2 Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Saya mengajar mata pelajaran IPA. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Kegiatan praktek pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pada materi pencemaran air di kelas 7. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Masih semangat kalian? Harus tetap semangat ya. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya masih ingatkah kalian kita belajar tentang apa? Yuk, itu belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Belajar tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Biotik dan biotik. Biotik ada biotik. Oke, sekarang kalian keluarkan dulu buku-bukunya. Maaf tulisnya, buku IPA-nya dikeluarkan dulu. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita akan masuk ke materi tentang pencemaran ya. Yang kita pelajari sekarang, kita masuk ke pencemaran air terlebih dahulu. Kalian perhatikan di sini. Nah, ada gambar apa ini anak? Ada gambar sungai. Bagaimana kondisi sungai yang ada di gambar di depan ini? Silakan. Jernih. Betul sekali. Angin. Segar airnya ada bersih. Ada lagi yang ingin menyampaikan bahwa gambar di depan adalah gambar sungai dengan kondisi yang jernih, bersih, segar airnya. Tentu bagaimana dengan kondisi sungai yang seperti itu? Pasti ada apanya itu? Pasti ada ikannya. Next. Nah, di sini. Di sini ada gambar apa anak? Yang ketiga. Sungai ya. Kemudian bagaimana ikan-ikannya yang ada di situ? Dari gambar ini, apa yang ada di benak kalian ketika kalian melihat ini? Silakan. Ingin bermain air di sana. Tentu ya airnya kondisinya yang jernih. Silakan. Mana? Banyak ikannya. Betul sekali. Bentuknya apa? Senang melihatnya bikin betah ya. Ketika melihat sungai yang jernih, bersih, senang melihatnya bikin betah. Ada lagi? Yuk, airnya bisa diminum langsung dan bisa buat diminum. Airnya
bisa senang, bisa bikin nyaman, bisa digunakan untuk aktivitas-aktivitas manusia kesehariannya. Nah, di sini saya punya satu tampilan seperti yang kalian sebutkan, bahwa untuk air yang sungai yang jernih bisa digunakan untuk cuci muka dan sebagainya. Kalian amati sini. Pada pertemuan kali ini anak-anak, kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan, tentunya untuk pencemaran air. Diharapkan kalian nanti setelah pembelajaran pagi hari ini, kalian bisa mengerti apa sih itu pencemaran air, kemudian bisa menyebutkan ciri-ciri dari air yang tercemar, kemudian kalian bisa menganalisis faktor-faktor apa penyebab pencemaran air, dampak pencemaran airnya, kemudian bagaimana saran upaya mencegah dan mengatasi pencemaran air. Untuk penilaiannya adalah ada 3. Yang pertama nanti kalian saya nilai terkait dengan sikapnya. Yang kedua penilaian pengetahuannya yang dilakukan melalui 2 tes dan post test. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Untuk keterampilan nanti penilaiannya secara berkelompok ya. Kita awali dengan apresiasi dulu, mungkin dia ditutup sebentar. Kalian siapkan HP-nya, kalian keluarkan HP-nya. Baik, kalau sudah satu tampilan video, kalian lihat, kalian amati ya. Ini, yang tahu ini sungai di mana anak-anak? Di Gendiri, dekat rumahnya sih. Ini juga alirannya ada di samping sekolah kita. Nah, sekarang dari tampilan video dan gambar tersebut, kira-kira apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat kondisi sungai seperti ini? Silakan mungkin dekat. Iya. Sungainya kotor. Oke. Kemudiannya Devi. Airnya perut dan banyak sampah. Airnya baru dan banyak sampah. Hujan. Apa ya yang menyebabkan sungai kita ini kotor? Oke. Hujan. Bertanya. Kamu bebas argumen tadi yang Devi bilangnya kotor ya sungainya, kondisi sungai. Kemudian banyak sampah. Kemudian Hilda bertanya bahwa apa yang menyebabkan sungai kita ini kotor. Oke, saya tulis dulu. Oke, luar biasa sekali kalian. Sudah memberikan komentar, ada yang melihat kotor, banyak sampah, terus ada yang bertanya apa penyebabnya, bagaimana dampaknya terhadap ikan, dan yang paling akhirnya bagaimana cara supaya sungai kita ini tidak kotor. Luar biasa, sangat bagus sekali. Nah, baik anak-anak, untuk melakukan pembelajaran kita di pagi hari ini, kita belajar untuk ini 3, 4, 5. Kita belajar untuk mengetahui apa yang menyebabkan sungai kita kotor, kemudian apa sih dampaknya bagi lingkungan, bagi ekosistem ikan, dan yang berikutnya nanti diharapkan kalian tahu bagaimana caranya supaya menjaga sungai ini tidak kotor. Oke, saya lanjutkan anak-anak. Kita sekarang berkelompok ya, kalian berkelompok berkumpul secara kelompok dan kelompoknya sudah ditentukan di pertemuan sebelumnya ya. Kelompoknya ditentukan di pertemuan sebelumnya. Masih ingat posisinya? Kalau masih ingat silakan bergabung dengan kelompoknya. Dalam hitungan 10 kalian sudah posisi dengan berkelompok tanpa ada suara. Silakan berkumpul dulu. Boleh, silakan. Oke, sudah berkumpul selesai kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, Mira sekarang mau tanya.
air. Diamati, kita mengamati sekarang langkah pertama ya, mengamati pH ya. Dicatat ya, catat ya hasil penelitiannya. Disamakan nanti warnanya berubah tanah. Kalau di air mineral tidak ada perubahan ya, berarti pH-nya tetap sama dengan 7. Ini juga ini air keran ya. Dan nanti kemungkinan ada perubahan di air sungai sama air selokan. Yang punyanya Ferdi itu air sungai. Ya, disamakan, dicek nanti laporan di sini. Sekarang dari ini dulu, apa punyanya Angel yang air keran. Ya. Air-air yang itu tadi, yang air sungai, kemudian air selokan, karena kondisinya kan keruh ya, tidak sejernih air mineral sama air keran. Nanti diberikan perlakuan seperti di tabel 2, diberi tawas dulu, ini tawasnya sudah disediakan ya, dimasukkan di dalam air sungainya ya, satunya tawasnya dimasukkan ke air selokan, nanti didiamkan berapa menit, kemudian diamati ada tidak perubahan ya, dilanjutkan seperti ini. Oke, lanjut. Bagaimana ini sudah sampai? Ini fungsinya filtrasi kira-kira untuk apa? Supaya apa? Menjernihkan air. Menjernihkan air. Saya bisa dilanjut ya? Silakan yang kelompok ini. Pengamatan. Ini proses filtrasi. Proses filtrasi kira-kira tujuannya untuk menjernihkan. Ini air. Baik, anak-anak sudah selesai semua untuk percobaannya? Ya. Kalau sudah, silakan sekarang alat dan bahan praktikumnya dikembalikan di posisi ujung depan ya. Silakan dikembalikan dulu. Kembalikan dulu. Ya, sekarang kalian mengisi hasil
apa? Oke, dilanjut. Stop pencemaran air. Jaga air dari Polutan berbahaya. berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fabiano Duyatmo Parayes. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Syahid. Perkenalkan, nama saya Angelika Nuritono Farani. Perkenalkan, nama saya Febiana Kishanti. Perkenalkan, nama saya Putri Dia Lestari. Dari data hasil pengamatan pada tabel 1, menurut kalian, air manakah yang tercemar? Bagaimana ciri-ciri air yang tercemar menurut parameter fisika dan kimia? Air yang tercemar adalah air sungai dan air selokan. Kami telah membuat poster yaitu cara mencegah pencemaran air. Cara mencegah pencemaran air yaitu melakukan pengolahan limbah dengan benar. Atau memberikan suatu pertanyaan. Oh, benar, dari kelompok 4. Boleh, silakan. Langsung. Apa fungsi tawas dan filtrasi pada percobaan ini? Apa fungsi tawas dan filtrasi pada percobaan kata ini? Mungkin bisa dijawab. Menjernihkan air. Untuk menjernihkan air. Bagaimana jawabannya? Oke, diterima? Oke. Fungsi tawas dan filtrasi pada percobaan ini menurut kelompok 1 adalah untuk menjernihkan air. Silakan, ada lagi yang memberikan komentar atau pertanyaan? Oke, kelompok 2. Oke, dampak dan solusi yang sudah diberikan oleh kelompok 1 sudah cukup baik. Artinya, menurut kelompok 2 kita wajib dan harus menjaga lingkungan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Reha, mengapa ikan yang dimasukkan pada air sungai dan air selokan tidak bisa ditahan hidup? Mengapa? Karena Air itu sudah tercemar. karena airnya sudah tercemar. Baik, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kalian luar biasa untuk melakukan presentasinya. Boleh yuk ke tempatnya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ditempel ya, tempel dulu. Pakai gunting. Oke, oh kelompok 4 ya. Oke, kelompok 4 bisa maju ke depan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Bisa dimulai? Nuril, diperhatikan Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya Dampak, dan ini hasil dari kerja kelompok kami. Dampak pencemaran air. 1. Air jadi kotor. 2. Lingkungan jadi berbau. 3. Ikan tidak bisa hidup. 4. Air sungai tidak biasa dikonsumsi. Solusi pencemaran air. 1. Tidak boleh membuang sampah. 2. Menjaga keindahan. 3. Tidak membuang limbah. 4. Supaya air bisa terpakai, bisa dinamakan tawas. Oke. Bagaimana dengan posternya? Itu hasil poster kalian, ya? Dari poster kelompok 4. Mungkin ada yang bisa diceritakan ke teman-temannya hasil posternya? Silakan. stop
mengapa ikan yang dimasukkan pada air sungai dan air selokan tidak bisa bertahan hidup? Mengapa? Karena mengapa ikan yang dimasukkan ke air sungai dan air selokan tidak bisa bertahan hidup? Bisa dijawab? Jawaban kelompok kami adalah karena air ini sudah tercemar sehingga sedikit mengandung oksigen yang menyebabkan ikan mati. Karena air ini sudah tercemar sehingga sedikit mengandung oksigen sehingga tidak bisa bertahan. Baik, ada lagi? Oh, ya, kelompok 1. Diulangi, Farhan. Air selokan yang kalian amati tadi bersifat apa? Bersifat basah karena pH-nya di atas 7. Bersifat basah karena pH-nya di atas 7. Oke, ada lagi? Oh, dari kelompok 1. pH sungai kita itu termasuk bersifat apa? pH sungai kita itu termasuk bersifat apa? Silakan dijelaskan. Bersifat asam karena pH-nya di bawah 7. Bersifat asam karena pH-nya di bawah 7. Oke, ada lagi? Betul sekali. pH yang kalian amati untuk air sungai itu bersifat asam karena pH-nya di bawah 7. Kalau yang untuk selokan yang kalian amati ternyata banyak yang pH-nya di atas 7, artinya dia bersifat basah. Oke, terima kasih untuk presentasinya, kalian luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Yuk, tepuk tangan dulu. Silakan dijelaskan yang hasil karya kalian, kemudian yang lainnya bisa duduk. Baik, anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi secara berkelompok. Nah, dari hasil percobaan kalian yang kalian amati, ikan yang kalian uji cobakan di situ di air ya. Kan ada 4 air yang kita pakai. Yang pertama air keran, air mineral, kemudian air selokan sama air sungai. Ada 4 ini. Dari hasil pengamatan kalian, ikan lebih tenang dimasukkan atau berada di air yang bagaimana? Air yang bersih. Contohnya seperti air keran sama air mineral. Kalau dimasukkan ke air sungai, bagaimana kondisi ikannya? Apakah tenang dia? Panik ya, ikannya panik. Apalagi juga dimasukkan ke dalam air selokan, dia juga pasti panik, lama-lama lemas dan bisa mati. Kemudian kalian juga melakukan percobaan dari air yang keruh seperti air sungai sama air selokan. Tadi yang pertama kalian berikan tawas ya. Apa sih fungsinya tawas? Fungsinya tawas? Untuk menjernihkan air, dan hasil yang kalian uji cobakan ternyata airnya jauh lebih bersih. Kemudian ditambah lagi dilanjutkan dengan filtrasi. Airnya juga menjadi lebih jernih, lebih bersih. Baik, itu untuk yang hasil percobaan kalian. Oke, ini saya ingin memberikan penguatan terlebih dahulu bahwa yang dikatakan pencemaran air, pencemarannya adalah peristiwa masuknya atau dimasukkannya zat energi, unsur atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air turun ke tingkat tertentu. Dengan kata lain, air tersebut sudah sulit
dilanjutkan ke proses filtrasi. Tentunya pada air-air yang sudah keruh dan tercemar. Ini saya punya satu video diambil, lihat videonya. Ini air yang keruh dikasih tawas terlebih dahulu. Kemudian didiamkan, dilanjutkan proses filtrasi menggunakan pasir. Berikutnya menggunakan apa itu? Gambar apa? Arang salju. Kalau kalian pakai sabun, ya, sabun kelapa. Ini, jadi nanti yang dihasilkan adalah airnya jauh lebih jernih. Apa yang bisa kalian simpulkan pada pembelajaran di pagi hari ini? Silakan, Anin. Air sisa cucian atau sabun ya atau selokan bisa mencemari sungai. Betul, Farel. Air limbah pabrik ternyata bisa mencemari sungai. Ada lagi? Ya, nah. Kita tidak boleh membuang sampah di sungai, tidak membuang sampah di pabrik, dan pakai deterjen yang ramah lingkungan. Kita tidak boleh membuang sampah di sungai, tidak boleh membuang air limbah pabrik langsung ke sungai, harus menjaga lingkungan. Ada lagi? Ya, Ayu? Menjaga kebersihan sungai supaya ekosistem sungai juga terlindungi. Kita harus menjaga lingkungan sungai supaya ekosistem sungai juga tetap terlindungi. Oke, luar biasa. Itu yang harus kita lakukan, menjaga lingkungan sungai. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, baik. Anak-anak, setelah kita melewati pembelajaran ini, bagaimana menurut kalian pembelajaran pagi hari ini? Bagaimana? Menyenangkan? Oke. Hal baru apa yang bisa kalian terima, yang bisa kalian dapatkan dari pertemuan kali ini? Silakan. Afka. Jadi tahu ciri-ciri air yang tercemar. Oke, bagus. Yuk, Ryan. Kita dengan pembelajaran ini jadi tahu dampak pencemaran terhadap ekosistem ikan. Boleh? Yuk, Nanda. Saya suka karena bisa percobaan dan melihat langsung reaksi ikan dimasukkan di berbagai macam air. Oke. Senang karena bisa melihat langsung reaksi ikan ketika dimasukkan ke berbagai macam sampel air. Yuk, Nana. Kita harus menjaga supaya lingkungan air atau sungai tidak tercemar. Kita harus menjaga lingkungan air supaya lingkungan air tidak tercemar. Oke, luar biasa yang kalian bisa sampaikan. Demikian pembelajaran ya. Mulai dari awal kayak sudah luar biasa, sudah sangat bagus. Kita lanjutkan anak-anak.